Oke, hari ini kita mau review dulu tanaman Dendrobium ya, buletan. Ini sectionnya masuk di Phalianthe. Detail bunga seperti ini ya guys ya. Tuh. Nah, ini namanya adalah Dendrobium cultivar Magnificent Purple. Jadi untuk nama registernya sendiri masih belum di regis ya, tapi ini kita pakai nama cultivarnya yaitu Magnificent Purple. Jadi untuk warnanya bicolor seperti ini. Nah, ini warnanya warna-warna tipe bicolor ya guys ya. Tuh. Warnanya tipe bicolor, dan untuk ukuran tanaman dia relatif pendek, tapi kita belum tahu dia apa bisa lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang tahun 2026 ya, bulan Mei, tanamannya ukuran sejengkal batang, tapi nggak dihitung daun ya. Untuk batang dia relatif sejengkal, pertumbuhannya bertahap seperti itu. Pertumbuhan bertahap di 2026 dia tumbuh ke arah kedua arah seperti itu. Nah, ini bisa dicek sendiri. Untuk tanamannya relatif bentuknya kompak ya. Relatif bentuknya kompak seperti ini. Nah, tipe batang gemuk ya, tipe batang gemuk, suka bertunas. Ini tunasnya keluar lagi, belum di-split, keluar lagi. Ditunggu aja kalau misalnya ada yang berminat dengan silangan ini ya, soalnya dia sangat jarang sekali untuk di-split karena tanaman cuma satu guys, gitu. Nah, nih kelopak bunga. Oke, bisa dicek kuntum bunganya. Ini masih bunga kedua kali ya. Yang pertama ini bisa dicek bunga yang pertama 1, 2, 3, 4, cuma 4 kuntum. Yang kedua dia keluar 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Kemungkinan dia semakin panjang akan semakin keluar banyak lagi kuntum bunganya seperti itu. Detail bunga kita zoom in. Ini adalah detail bunganya. Ini detail bunganya seperti ini. Bisa dicek sendiri. Oke. Detail bunga seperti ini, warna-warna bicolor, dia banyak sekali kelihatan gurat-guratnya ya. Jadi semakin ke tengah dia semakin pekat warnanya. Seperti itu. Ya, semakin pekat warnanya. Jadi kita bisa bayangkan kalau dia lagi full perform ya. Lagi full perform seperti apa nanti bunganya, seperti itu. Soal perawatan ya, untuk perawatannya Dendrobium ini relatif mudah karena kita rawat di sana. Di sana itu tempatnya panas-panas guys, jadi dia nggak ada nggak ada paranetnya ya, jadi langsung kena panas UV. Nah, untuk di full sunfurine mungkin kita harus tunggu dulu ya, karena kalau sudah full sunfurine artinya daun-daun yang hijau ini, yang mulus ini, dia akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi kebanyakan kalau di full sunfurine itu awal-awal dia akan gosong. Jadi untuk awalan mungkin dia harus di batang gundul ya. Nanti akan jadi batang gundul, tapi tunas barunya sudah adaptasi dengan kondisi full sunfurine. Jadi yang harus diingat adalah ketika full sunfurine tanaman nggak akan mulus di awal. Jadi dia akan keluar kuning-kuning ya, daun kuning, klorofil pecah seperti itu, gosong ya. Seperti itu. Nah, untuk perawatannya mudah banget. Ini sejauh ini kita pakai pupuk pertumbuhan saja, belum kita push dengan pupuk bunga ya, belum kita push dengan pupuk bunga. Nah, seperti ini. Jadi untuk pertumbuhannya dia relatif bagus ya, batang sempurna semuanya. Untuk ukuran batangnya juga relatif aman. Nih. Ini tahun 2026 dia gerak 1, 2, 3 ya, 3 tunas baru, gerak di 3 tunas baru. Jadi kita bisa lihat prospeknya untuk berapa bulan ke depan dia akan semakin ngerimbun ya, semakin ngerimbun. Jadi kalau tunas baru geraknya 3 arah, ini indikator yang bagus kalau dia tetap melakukan perimbunan ya, seperti itu. Nih. Untuk perawatan tadi udah kita spill ya, untuk perawatan udah kita spill. Ternyata untuk media ya, media tanam. Untuk media tanam sejauh ini kita pakai di arang hitam ya, arang hitam seperti ini. Arang hitam ini pakai kayu terserah ya, ini juga random arangnya. Seperti ini.
Akarnya bisa dilihat jalan semua ya. Ini tapi masih baru awal guys. Jadi kita baru repotting ini sekitar 2 bulan seperti itu. Tunas baru ini masih belum ada, tunas-tunas baru ini. Tapi relatif cepat juga ya. 2 bulan dia sudah keluar beberapa tunas baru seperti itu. Nah, ini kondisi belum mekar sempurna. Kita review dulu. Nanti kalau sudah kita sudah berbunga full, baru kita review ulang ya, seperti itu. Kita cantumkan lagi videonya yang lagi full mekar seperti itu ya. Tuh. Ini sebenarnya dia masih bisa lanjut tapi sebenarnya patah nih, jadi ujungnya di sini. Untuk bunga segini doang ya, masih awal dia. Ini kalau disamakan mungkin diberikan silangan lator ya, dia akan lebih menarik seperti Edi Jaya atau sejenisnya ya, Frida Pratanata. Nah, seperti ini. Ini lumayan bagus dia. Bicolor ya, 2 warna bicolor, karena warna yang tertera ini cuman kuning putih kekuningan dan ungu saja. Putih kekuningan dan ungu, gradasinya yang mantap ya. Gradasi akhirnya menghasilkan gradasi yang mantap seperti itu. Bagaimana cara mendapatkan tanaman ini? Karena tanaman ini cuma satu doang guys. Jadi kita mengumpulkan dari beberapa plant, kita cari kultivar yang menarik ya. Kemungkinan dia hanya bisa diproduksi dalam 1 tahun, mungkin maksimal 3-4 batang saja, tergantung kondisi tanaman. Kalau kondisi tanaman bagus, subur selalu, mungkin 3-4 batang itu masuk akal ya untuk diproduksi 1 batangnya tiap tahun. Tapi kalau dia kondisi nggak baik-baik, mungkin 1 tahun hanya 1 kali saja untuk kita split ya. Kita split 1 batang seperti itu. Jadi memang ya itulah, untuk proses perbanyakannya anggrek splitting itu cukup makan waktu guys ya, cukup makan waktu seperti itu. Meskipun ini batangnya banyak, tapi kita nggak bisa serta-merta kita potongin satu-satu semuanya. Jadi yang bisa kita andalkan cuma tunas-tunas baru saja ya, seperti itu. Ini kebetulan sudah ada pre-order untuk yang tanaman ini, sudah ada orang pre-order. Nanti mungkin kalau berminat boleh wawa admin saja, nanti kita info apakah tanaman ini ready untuk di split ulang atau tidak ya. Dendrobium cultivar Magnificent Purple ya, Magnificent Purple tuh, bisa dicek sendiri. Thank you guys.